warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, ladies and gentlemen, my student. Pada hari ini Rabu ya, kita kuliah seperti biasa tanggal 25 Maret. Lanjutan kuliah kita adalah kemarin saya sudah membahas tentang pelapukan batuan. Ya, ada hidrasi, dehidrasi, hidrolisis, oksidasi, pelapukan biologi. Nah, itu saudara bisa baca di buku ilmu tanah yang sudah saya share. Sampai halaman 15 ya saudara baca. Nah, sekarang buka halaman 16, kita masuk kepada ordo tanah. Apa itu ordo tanah? Ordo tanah adalah penggolongan tanah atau klasifikasi tanah berdasarkan taksonomi tanah ya. Nah, klasifikasi tanah ini sama juga dengan klasifikasi tumbuhan atau taksonomi tumbuhan. Ada filum, divisio, subdivisio, famili, spesies, dan sebagainya. Nah, untuk klasifikasi tanah juga demikian. Ada yang ordo, subordo, group, subgroup, famili, seri, dan tipe. Saudara lihat di halaman 16 dari buku ilmu tanah yang sudah saya share. Nah, saya mau menjelaskan masing-masing tingkatan dari ordo, subordo, group, subgroup, famili, seri, dan tipe. Ordo itu ada kelas yang paling tinggi dari penggolongan atau pengelompokan tanah. Jadi dari sifat ordo ini sebenarnya kita hanya mengetahui secara umum saja kriteria dari satu tanah kepada tanah yang lain. Tapi spesifiknya itu akan kita lihat nanti pada subordo, tingkatan lebih rendahnya, dan group, subgroup. Nah, kalau sudah mengklasifikasikan kepada subgroup itu sudah luar biasa, sangat lengkap sekali. Walaupun kita tidak masuk kepada famili, seri, atau tipe. Nah, yang lalu saya sudah membahas bagaimana tanah itu terbentuk, itu dari pelapukan batuan atau rock menjadi bahan induk atau parent material yang kita sebut sebagai pelapukan atau weathering. Bahan induk berubah menjadi tanah, itu namanya perkembangan genesa. Karena tanah itu kalau kita lihat profilnya itu ada nampak lapisan-lapisan yang kita sebut sebagai horizon. Horizon itu adalah lapisan tanah yang terbentuk akibat dari perkembangan genesa yang berasal dari bahan induk di bawahnya. Makanya ada tanah yang kita bilang dan ada yang bukan tanah, mungkin bahan induk. Nah, yang lalu juga sudah saya bahas bagaimana bahan induk itu ada yang bahan induk angkutan, aluvial, maka kita bilang tanah aluvial. Bisa jadi tanah itu belum berkembang karena dia merupakan hasil tumpukan dari banjir. Oke. Dari pelapukan tadi juga kita sudah bahas tentang pelapukan fisika, kimia, biologi, dan biokemis atau biokimia. Nah, sekarang kita kenal tanah. Tanah yang kita kenal itu memiliki horizon dan bahan induk. Apa itu horizon? Sudah saya jelaskan. Nah, kita mulai dari susunan tanah bagian atas yang kita sebut sebagai horizon O. Horizon ini simbolnya ada O, ada A, ada E, ada B, ada C, ya. C itu simbol untuk bahan induk. Dan ada R itu sebenarnya tidak lazim. Tapi bisa jadi kadang-kadang bahan induk tidak ada, tanah itu terletak di atas R yang kemarin kita bahas sebagai tanah litosol atau tanah di atas batuan. Nah, yang O itu adalah lapisan bahan organik. Horizon yang terbentuk dari kumpulan bahan organik. Nah, ini saudara akan baca di situ ada kodenya OI, OE, OA. Ingat,
setiap penamaan horizon itu harus huruf besar. Huruf kecil yang mengikutinya, nah itu adalah tambahan keterangan ya dari horizon tersebut. Contoh OI. OI itu adalah lapisan bahan organik yang bahan organiknya masih kasar, belum terlapuk lanjut. Jadi masih bisa kita lihat serat-serat kasarnya. Sedangkan OE itu bahan organiknya sudah mulai melapuk, tapi serat kasarnya masih terlihat. Nah, OA itu bahan organiknya sudah melapuk lanjut dan kita tidak bisa melihat membedakan antara tanah dengan bahan organik lagi, sudah halus, hanya saja warnanya menjadi hitam. Nah, ciri dari horizon O adalah warnanya hitam. Kemudian horizon di bawahnya lagi itu adalah horizon A. Nah, jadi kalau kita susun kemarin seperti gambar gelas. Nah, itu O di atas, kemudian A di bawahnya, kemudian E di bawahnya, kemudian B di bawahnya, kemudian C. Apa itu horizon A? Horizon A itu adalah horizon yang mengandung bahan mineral yang berasosiasi atau bergaul atau bercampur dengan bahan organik. Horizon A juga punya dampingan dengan huruf kecil A besar. Contohnya yang berdamping itu adalah P. P itu adalah horizon AP jadinya. P itu adalah plow. Plow itu sering diolah, artinya tanah tersebut sering diolah. Tapi kalau nanti kita membuat profil atau kita melakukan kajian tanah di lapangan, kalau memang P-nya tidak diolah, kita tidak sebut dia sebagai AP, tetapi A saja. Kemudian di bawahnya ada lagi horizon E. Horizon E ini adalah horizon yang lebih pucat warnanya dari horizon A. Kalau tadi horizon A-nya bercampur bahan organik karena ada pencucian ya, dari lapisan atas ke bawah. Nah, sedangkan E ini pencuciannya lebih tinggi, bahan organiknya nggak sampai ke lapisan E itu. Makanya sebenarnya sih horizon E ini juga horizon A, cuma kita bisa bedakan dari warna, kemudian juga dari bahan-bahan mineral yang lain, sehingga dia membedakan dengan horizon A. Horizon E kita sebut juga sebagai horizon albik. Albik ini artinya pucat, lebih terang. Nah, di bawah E adalah horizon B. Jadi horizon A tadi itu horizon yang mengalami pencucian yang kita sebut sebagai horizon eluviasi, yang mengalami pencucian. Nah, horizon B di bawahnya adalah horizon yang tertumpuknya hasil cucian-cucian dari atas diletakkan di lapisan B yang kita sebut sebagai zona eluviasi atau horizon yang mengalami penumpukan hasil cucian dari lapisan atas. Nah, horizon ini warnanya bisa lebih merah tergantung mineral-mineral yang diangkut dari lapisan atas ke bawah. Atau juga bisa dia mengandung liat yang sangat halus lebih banyak, atau juga dia bisa mengandung humus yang banyak, macam-macam. Jadi horizon B ini di sini banyak penamaannya. Ada huruf kecil juga yang mendampingin. Kalau B, horizon B ini didampingi T kecil, berarti itu kadar liatnya tinggi, yang disebut sebagai horizon arkilik. Kalau H atau S atau HS yang mendampinginya, nah itu kita sebut sebagai horizon spodik. Itu berarti ada humus dan ada oksida besi dan oksida aluminium berada menumpuk di sana. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai BW. B besar, W kecil kita sebut sebagai kambik. Itu adalah horizon B yang mencirikan lapisan B ini masih muda, baru terbentuk. Nah, ada lagi ya horizon kandik ya, yang memiliki kandungan
aluminium dan besi yang sangat tinggi ya. Tapi di sini dia horizon B yang terlapuk lanjut. Nah, horizon yang mengandung oksida Al dan Fe serta liat tipe 11. Nah, horizon kandik memiliki liat yang aktivitasnya rendah. Nanti saya akan jelaskan apa beda liat yang beraktivitas tinggi dan liat yang beraktivitas rendah. Nah, kemudian di bawahnya adalah horizon C atau bahan induk. Nah, jadi bahan induk itu adalah batuan yang sudah mengalami pelapukan, yang sudah saya jelaskan tadi. Pelapukannya bisa secara fisika, kimia, dan biologi. Nah, selanjutnya taksonomi tanah ini atau penamaan tanah ini ada berdasarkan klasifikasi taksonomi Amerika dari USDA ya, Departemen Agriculture-nya Amerika, dan dari FAO PBB. Nah, ada 12 ordo tanah. Jadi klasifikasi besar tanah di dunia ini ada 12. Yang pertama minggu lalu udah kita bahas, yaitu entisol. Entisol berasal dari kata-kata resen dan sol itu artinya tanah. FAO menyatakan tanah entisol itu adalah litosol. Litos artinya batuan dan sol itu tanah. Kemudian nomor 2 ada namanya gelisol. Gelisol asal katanya dari gelit. Gelit itu adalah iklim. Jadi di situ tanahnya, iklimnya yang lebih besar pengaruhnya, sangat dingin. Jadi tanah yang sangat dingin ini tanah dilapisi oleh salju. Contohnya tanah di daerah kutub, Greenland lokasinya. Itu Greenland juga kebanyakan ditutup salju. Nah, ini yang kita sebut sebagai tanah gelisol. FAO menamakannya gelosol. Gelot juga artinya sangat dingin. Jadi gelit, gelot sama, sangat dingin. Kemudian yang ketiga, tanah namanya inseptisol. Inseptisol berasal dari kata-kata inseptum. Inseptum artinya awal, permulaan. Maksudnya permulaan siapa? Permulaan dari horizon B terbentuk. Tadi ada kita sebut sebagai horizon B muda atau kambik. Nah, itulah dia. Jadi cirinya tanahnya memiliki horizon BW. B besar, W kecil. Nah, itu tanahnya namanya inseptisol. Jadi inseptum permulaan. Jadi B itu muda, masih muda, baru terbentuk. Nah, di FAO itu menyebutnya sebagai kambisol. Jadi horizon BW itu kan horizon kambik kita bilang. Nah, kambik ini lalu dinamakan FAO kambisol, menyebut menjadi nama tanah. Kambik itu berasal dari cambiare, artinya berubah. Jadi di sini ada horizon yang berubah setelah terjadinya pencucian dan penumpukan dari hasil cucian tadi membentuk satu lapisan horizon B namanya kambisol. Kemudian ada lagi molisol. Molisol berasal dari kata-kata molik. Molik dan sol itu tanah. Molik itu artinya lunak, empuk. Siapa yang memiliki tanah lunak dan empuk? Itu adalah tanah yang banyak mengandung bahan organik. Jadi bahan organiknya sangat tebal. Molisol adalah tanah tersubur satu-satunya di dunia. Nah, FAO menamakan molisol ini adalah kernozem. Kernozem ini berasal dari kata kern artinya hitam, zemla artinya tanah. Jadi kernozem itu berasal dari bahasa Rusia, tanah hitam. Jadi ternyata di Rusia banyak sekali kernozem ini. Indonesia sangat sedikit dan sangat terbatas tanah molisol atau kernozem ini, karena tanah ini bahan organiknya sangat tebal. Pertanyaan saya, kenapa di Indonesia tanah molisol ini sangat terbatas? Kenapa di daerah-daerah Amerika dan Rusia tanah molisol atau kernozem ini banyak? Karena mereka memiliki iklim subtropik. Hujannya tidak terlalu banyak sehingga tidak ada pencucian bahan organik, sehingga bahan organik terus menumpuk di permukaan tanah.
Nah, molisol ini terbentuk dari rumput kinggrass. Ya, jadi kinggrass ini rumput-rumput yang panjang. Jadi rumput-rumput ini tumbuh mati, tumbuh mati, tumbuh mati. Jadi tanaman alaminya itu adalah kinggrass. Jadi kinggrass ini menumpuk menjadi humus yang tebal. Apakah molisol ini kalau kita menanam tidak perlu pemupukan? Perlu. Karena memang tanaman kan di Amerika seperti jagung, gandum itu panennya bisa sampai, kalau jagung bisa mungkin sampai 20 ton. Kalau Indonesia paling hebat mungkin ya 10 ton, itu sudah paling hebat. Rata-ratanya sekitar 4 sampai 6 ton per hektar. Nah, kenapa mereka bisa hasilnya tinggi? Selain tanahnya subur, juga diberi pemupukan yang cukup sehingga tanaman tidak kekurangan unsur hara. Nah, saya kira kuliah baru sampai molisol saja. Tugasnya adalah mahasiswa menjelaskan, gambarkan. Jadi nomor 1 tugasnya adalah gambarkan masing-masing profil tanah, mulai dari entisol, gelisol, inseptisol, dan molisol. Gambarkan masing-masing profil tanah tersebut dan jelaskan masing-masing entisol ini sifatnya apa, termasuk turunan-turunan dari entisol. Jadi turunan dari entisol ini, entisol ordonya, subordonya apa, grid grupnya apa, subgrupnya apa. Nah, saudara jelaskan semuanya. Nah, itu tugas saudara. Jadi hanya 4 ordo saja untuk hari ini kuliah kita, tapi lengkapi profilnya, horizonnya, kode-kode di horizonnya, kemudian lengkapi ciri entisol itu apa, di negara mana banyak dijumpai, kemudian jelaskan lagi subordonya apa dari entisol. Jadi turunan dari entisolnya apa-apa saja. Lalu grid grupnya apa, subgrupnya apa. Nah, itu adalah tugas untuk hari ini. Dan saya kira terima kasih kuliah kita pagi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.